Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Nah, organisme-organisme yang dimasukkan ke dalam kingdom fungi memiliki beberapa ciri-ciri umum. Sebagian fungi uniseluler atau bersel satu dan sebagian multiseluler. Seluruh fungi eukariot artinya punya membran nukleus dan heterotrof. Karena heterotrof, biasanya fungi hidup sebagai saprofit atau parasit. Fungi juga menghasilkan spora dan dinding selnya tersusun atas kitin. Fungi memiliki sel-sel memanjang menyerupai benang yang kita sebut dengan hifa. Hifa itu terbagi menjadi miselium generatif dan miselium vegetatif. Miselium generatif berfungsi untuk alat reproduksi, sementara miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan nutrisi dari lingkungan. Ada beberapa sistem klasifikasi terbaru dari fungi. Kali ini kita akan membagi fungi menjadi 4 divisi, yaitu divisi Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kita akan bahas satu persatu mulai dari Zygomicota. Ada beberapa ciri yang membedakan Zygomicota dari divisi lainnya. Yang utama adalah Zygomicota menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi generatif. Sementara reproduksi vegetatif menggunakan sporangiosfor atau conidiospor. Tubuh Zygomicota tersusun atas hifa tak bersekat yang memiliki banyak inti sel atau biasa disebut hifa senositik. Hifa yang bersekat hanya ada pada sel reproduksi. Fungi Zygomicota tidak punya tubuh buah. Sporangium yang sudah tua warnanya kehitaman, hidupnya di darat, di dalam tanah, atau pada makhluk hidup yang membusuk. Perhatikan struktur mikroskopis fungi Zygomicota berikut ini. Spora Zygomicota disimpan dalam sebuah kantung spora yang disebut sporangium. Kemudian, sporangium tersebut berisi spora vegetatif yang kita sebut sporangiospora. Jika sporangium sudah tua, sporangiosporanya akan keluar. Nah, sporangium tersebut terdapat di ujung tangkai spora atau sporangiofor, lalu di bagian bawah ada rizoid yang berfungsi untuk menyerap nutrisi, dan ada stolon yang menghubungkan rizoid satu dengan rizoid lainnya. Ya, perhatikan siklus hidup Zygomicota berikut ini. Dalam siklus hidupnya, Zygomicota melakukan reproduksi aseksual dengan cara mengeluarkan spora dari sporangiumnya. Sporangiospora tersebut kemudian akan tumbuh dan berkembang membentuk hifa berbeda jenis, yaitu hifa positif dan hifa negatif yang kemudian akan melakukan proses konjugasi. Hifa-hifa tersebut akan mendekat lalu melekat dan menghasilkan gametania hingga akhirnya terbentuklah zigospora. Nah, pada proses inilah fungi Zygomicota melakukan reproduksi seksualnya. Selanjutnya zigospora tersebut akan tumbuh dan berkembang membentuk hifa-hifa yang baru. Dan selanjutnya hifa tersebut akan kembali melakukan reproduksi aseksual. Zygomicota memiliki beberapa peranan menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan contohnya Rhizopus stolonifer, Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus digunakan untuk membuat tempe. Rhizopus nigricans menghasilkan asam fumarat sehingga dapat membantu mempercepat pematangan buah. Mucor javanicus bermanfaat untuk membuat tape karena bisa memecah tepung menjadi gula. Nomoptera fulicis mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penyebar penyakit demam berdarah, dan Befaria bassiana yang dapat membasmi hama wereng. Zygomicota juga memiliki peranan merugikan, seperti Basidioballus ranarum yang menyebabkan penyakit serta infeksi pada manusia, dan Mucor mucedo yang merupakan saprofit pada roti atau kotoran hewan. Selanjutnya kita akan bahas divisi yang berikutnya, yaitu Ascomycota. Fungi Ascomycota memiliki beberapa ciri-ciri umum. Sebagian fungi Ascomycota bersifat uniseluler, sebagian lagi multiseluler. Ascomycota memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat, ada yang hidup sebagai saproba dan ada juga yang hidup sebagai parasit atau bersimbiosis membentuk lichens. Ascomycota dinding selnya tersusun atas kitin, hifanya bersekat-sekat dan berinti banyak. Reproduksi secara aseksual pada Ascomycota uniseluler dilakukan dengan pembelahan sel atau budding, sementara reproduksi aseksual pada fungi Ascomycota multiseluler dilakukan dengan menghasilkan conidiospora. Lalu reproduksi secara seksualnya dilakukan dengan menghasilkan ascospora. Selanjutnya perhatikan struktur fungi Ascomycota berikut ini. Pada fase seksualnya, fungi Ascomycota menghasilkan badan berbentuk mangkuk yang disebut ascus, yang tersusun atas kantung-kantung spora berisi 4 hingga 8 ascospora. Pada fase aseksualnya, terdapat conidiofor yang di ujungnya terdapat conidia yang menghasilkan conidiospora. Siklus hidup Ascomycota terdiri dari reproduksi aseksual dan reproduksi seksual.
di mana reproduksi aseksualnya berawal dari Conidiospora yang dilepaskan oleh hifa vegetatif. Selanjutnya Conidiospora tersebut akan tumbuh menjadi hifa dewasa yang terdiri dari hifa positif dan negatif, yang kemudian akan mendekat dan melebur. Proses konjugasi tersebut menyebabkan terjadinya transfer nukleus sehingga terbentuklah askogonium. Kemudian terjadi pula fusi seksual hingga terbentuk zigot. Kemudian terjadi meiosis hingga terbentuklah 8 askospora. Selanjutnya askospora hasil reproduksi seksual tersebut akan tumbuh kembali menjadi hifa-hifa dewasa. Ada beberapa peranan menguntungkan fungi Ascomycota seperti Aspergillus oryzae yang berfungsi untuk membuat sake, Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti untuk membuat keju, Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum untuk menghasilkan antibiotik penisilin, dan ada pula Saccharomyces cerevisiae yang digunakan untuk membuat tapai, roti, dan wine karena bisa memecah tepung menjadi gula. Selain peranan menguntungkan, ada pula peranan merugikan, seperti Aspergillus fumigatus yang dapat menyebabkan penyakit paru-paru pada burung, Aspergillus flavus yang menghasilkan racun aflatoksin yang dapat menyebabkan kanker, Fusarium menimbulkan penyakit pada batang tanaman tomat, kentang, buah pisang, dan tebu, serta ada Candida albicans yang merupakan penyebab keputihan pada vagina wanita. Berikutnya kita masuk ke divisi Basidiomycota. Fungi Basidiomycota memiliki ciri-ciri multiseluler atau bersel banyak. Biasanya hidup sebagai saprofit atau parasit pada organisme lain atau hidup bersimbiosis sebagai mikoriza. Basidiomycota hidup di darat, tepatnya di tempat lembab. Hifanya bersekat, mengandung inti haploid dengan sambungan apit atau biasa disebut clamp connection. Basidiomycota memiliki tubuh buah yang biasa disebut basidiokarp. Sebagian besar bisa dikonsumsi, namun ada beberapa jamur yang mematikan. Beberapa anggota dari genus Amanita mengandung racun yang mematikan. Reproduksi seksualnya dilakukan dengan membentuk basidiospora dan jarang sekali melakukan reproduksi aseksual, yaitu dengan fragmentasi hifa. Basidiomycota memiliki tubuh buah yang biasa disebut stipe, di mana massa miselium tumbuh tegak. Lalu ada tudung atau pileus, bagian yang ditopang oleh stipe, ada volva yang merupakan sisa pembungkus yang ada di dasar tangkai, lalu gil atau bilah atau lamela, bagian di bawah tudung yang berbentuk helaian dan tersusun atas lembaran tempat keluarnya basidiospora, ada pula anulus yang posisinya melingkari batang berbentuk cincin. Fase seksual pada Basidiomycota berawal dari perjodohan atau konjugasi yang terjadi pada miselium positif dan miselium negatif yang sama-sama haploid. Hifa-hifa tersebut kemudian melakukan proses plasmogami sehingga terbentuklah basidiokarp yang dikaryotik atau memiliki 2 inti. Selanjutnya basidiokarp tersebut akan melakukan karyogami sehingga inti-inti tadi melebur menjadi satu dan menjadi nukleus yang diploid atau 2N. Lalu inti diploid tersebut akan melakukan meiosis sehingga terbentuklah basidiospora yang haploid. Selanjutnya basidiospora tersebut akan tumbuh dan berkembang membentuk kembali hifa-hifa dewasa berikutnya. Basidiomycota memiliki peranan menguntungkan seperti jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, jamur shiitake, dan lain-lain yang biasa dijadikan bahan makanan karena kaya akan protein dan kaya nutrisi lainnya. Lalu ada Ganoderma yang biasa dijadikan bahan obat-obatan. Selain itu ada pula peranan merugikan seperti Fucina graminis atau jamur karat yang hidup parasit pada rumput, gandum, murbe, dan tumbuhan lain. Mustilagomaidis yang merupakan cendawan penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung, dan Amanita muscaria yang merupakan cendawan beracun yang mematikan. Yang keempat yaitu Deuteromycota. Fungi Deuteromycota memiliki ciri-ciri multiseluler, tetapi sebagian besar berukuran mikroskopis dengan hifa yang bersekat. Biasanya bersifat parasit pada inangnya serta banyak yang hidup saprofit pada sampah. Reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan Conidiospora, sementara reproduksi seksualnya belum diketahui sehingga disebut fungi imperfecti. Fungi yang tidak sempurna karena belum diketahui reproduksi seksualnya. Biasanya menyebabkan penyakit serta bersifat merusak dan habitatnya di tempat yang lembab. Struktur mikroskopis fungi Deuteromycota sederhana, di mana terdapat conidiofor atau tangkai conidia yang di ujungnya terdapat conidia tempat dihasilkan Conidiospora. Bagian besar fungi Deuteromycota peranannya merugikan, seperti Helminthosporium oryzae yang merupakan parasit pada padi, Sclerotium rolfsi parasit pada bawang merah, Tinea versicolor yang menyebabkan penyakit kulit panu, Epidermophyton flucosum penyebab jamur kulit atau parasit pada kaki atlet, Verticillium penyebab layu pada bibit-bibit tanaman,
dan Curvularia yang merupakan parasit pada rerumputan. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.